nyolong telo sampai dioyak petani. Jadi punya catatan residivis dia. Meng DE lho iki sing wani. Enggak punya. Loh, lah terus kamu tuh apanya? Umurmu hari ini tuh berapa tuh? Perawatan kulit, perawatan kecantikan. Kalau ngomongin orang mah orang komentar nggak ada habisnya ya. Oh iya, nggak ada habisnya. Walaupun kadang sakit hati juga. Kalau nggak sensitif, nggak ada gunanya kita tanya. Biaya untuk kamu make up sebulannya itu berapa? Kalau mau jadi pacar kamu atau kemudian jadi suaminya Jody, itu kira-kira sebulan tuh harus ngabisin ongkos berapa? Ini sih 10 tahun di atasku. Targetnya Jody untuk menikah itu kira-kira usia berapa? Itu beberapa kali ada yang ngajak nikah. Umurmu hari ini tuh berapa tuh? 24. 24. Ya tuh banyak juga yang nanya umur ya. Saya belum lihat nih. Banyak, coba baca dulu. Ibu-ibu tuh banyak yang masak sayuran itu tuh sampai overcook. Ya. Kalau dia overcook untuk sayuran, itu kalau ketika klorofilnya sudah pecah, kepanasan, keluar rasa pahitnya, makanya anak nggak suka sayur. Tapi kalau kita masaknya pas matangnya, klorofilnya nggak pecah, itu rasanya manisnya Masih sayur ada manisnya keluar. ya? Jadi bukan dikasih gula. Aslinya sayuran tuh manis. Nah, kalau kamu makan mentah aja kan manis. Seperti ini selada. Dimakan mentah kan enak. Nah, tapi ibu-ibu kebanyakan harus matang sekali. Biar bakterinya hilang. Iya. Ini tetap matang, ini sudah matang. Tapi dia nggak sampai overcook kan, nggak sampai kelewatan matang. Ini kriuk-kriuk masih. Yuk lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini tapi Sebelum pertanyaan selanjutnya, aku cuma mau bilang ini enak banget nih, udah mau habis. Ya, tapi kok ya udah tekan Solo nek mangan koyo ngene. Tuh. Ya buka cabang. Yang ini apa? Ayam. nanti saya buka di Semarang ada. Kok ya Semarang, Jogja toh Mas? Kan kita di Jogja. Ayam mandi kejunya juga enak nih. Apa sih ngicipi mau? Enggak diseneni Mas Rasel. Juga kan apa? Kamera on bilang gitu. Terus sikilku ditendang loh. Awas. Sikat toh enggak apa-apa. Nanti kalau Rasel kurang saya suruh masakin lagi. Oke, ntar tambah ya. Tapi ini aku jauh-jauh ke sini ya tujuanku ini Mas, tujuan utama Mas. Cinta mati mbek brengosin logo. Iya ya. Itu brengosnya bapakmu terus logo. Brengosin logo. Nah, brengosin Rasel. Gila nih. Aku juga bertanya saja. Makanya kan bareng ngomong gini. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Aku deg-degan nek kamu ngene Kiki. bagaimana bisa bikin balance untuk perawatan kulit? Ini ada yang nanya loh ya. Iya. Perawatan kulit, perawatan kecantikan, sedangkan kamu juga ada di dunia model, kemudian di adventure ya, pertanyaannya seperti itu. Aku tuh nggak pernah perawatan. Jadi kulit aku gosong, yaudah biar gosong nih, kalian lihat nih gosong di jidat aku aja gosong tuh. Jadi ya udah biarin gini aja, ntar biasanya seminggu 2 minggu tuh udah mulai pulih. Berusung ya ora sih kaya Allah. Dia udah mulai pulih sendiri, ya udah. Orang mau bilang apa juga ya udahlah gitu. Aku kalau misalnya dikatain kok sekarang ini kan kadang orang ketemu ini, aku ketemu Mbak Jody aslinya kok beda ya sama di ini gitu. Ya sejauh ini mereka lebih suka ketemu aslinya, ya syukurnya sih gitu. Tapi kalau misalnya sampai bilang kok aslinya nggak ini di foto gitu, kadang juga ada sih, cuman aku nggak peduli karena kan kalian ketemu aku nggak tahu pas aku di kondisi apa. Misalnya aku habis mandi di laut seharian, itu kan nggak mungkin, namanya manusia kulitnya pasti tetap jadi ini. Tapi aku nggak peduli sih karena aku mempercantik diri. Aku bukan perawatan, saya nggak perawatan, aku make up, aku mempercantik diri itu bukan buat kalian tapi buat diriku sendiri gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya buat aku kalian. Katanya bagus. Ya karena aku gitu orangnya. Jadi kalau ngomongin orang mah orang komentar nggak ada habisnya ya. Oh iya, nggak ada habisnya. Walaupun kadang sakit hati juga, tapi lebih itu sih kalau buat diri sendiri dikatain jelek atau apa, aku udahlah. Iya. Tutup mata, tutup telinga, nggak peduli. Kalau kita pedulikan omongan orang, kamu dengerin 2 orang berbeda saja,
ngomongnya bisa lain. Iya. Nah, kalau itu semua didengerin, mau dengerin yang mana? Iya. Apalagi Iya. kalau itu ucapannya bertolak belakang. Iya, Mana betul. yang bisa diikuti? Tidak bisa. Iya. Ya artinya apa? Kalau itu memang nasihat omongan yang baik, Baik, ya ya kita kita terima. terima. Iya. Kita harus bisa filter dari diri kita. Kalau itu memang kira-kira nggak berguna ya udah, move on aja. Itu Iya sih. ada pepatah bilang apa? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Udah, tinggal. Kalau gitu-gitu kita urusin puyeng. Betul tuh. Berarti gini kesimpulannya, kalau Jody ini dia cuman beli make up, nggak ada perawatan macam-macam. Nah, Iya. ini yang mau saya tanyakan adalah, terus biaya untuk kamu make up sebulannya itu berapa? Biaya kecantikan. Ini supaya kalau ada netizen yang pengen jatuh hati sama Jody Lee, Aduh. ya toh? Terus kan ngitung-ngitung budget, hitung-hitung dari penghasilannya berapa, terus kira-kira untuk apa? Habis. Luar biasa. Oke. Biar bisa hitung-hitungan dari awal. Iya, punya perhitungan kalkulasi maju apa enggak itu. Aduh, ini kan sensitif Mas. Masa ngomongin biaya gitu. Kalau nggak sensitif nggak ada gunanya kita tanya. Betul nggak? Oke. Kowe sing ngomong bedak piro regane? Kemarin ya. Snell. 600 apa berapa ya? Bedak tok. Ngawur 600. 600 kan yang Mac, yang Ini kan Snell. Kemarin tuh. Ini berapa? 20.000 Bang. Bukaan Google sama dia. Anjir mahal banget, aku bilang cuma makeup segini terus. Kemarin 600 apa 800? Itu yang Mac ada yang 600, ada yang Snell 1 juta. Tapi ya itu aku beli pakai duitku sendiri. Bukan pakai duit siapa-siapa. Ya nanti kalau kamu punya pasangan hidup kan yang Ya beli wes. pasangan hidup toh. Ya, beda 1 sekian. Snell. Terus habis itu ini Kebro itu kalau nggak salah 400-an kalau nggak salah. Ya, Oke. foundation 640.000 kalau nggak salah. Ya, Lupa kalau aku nggak ya, salah nggak bener, apa. udah itu 50-50. Iya. Terus apa lagi ya? Bedak. Ginjal, lipstick. Lipstick. Banyak ya lipstick gue. Macam-macam harganya. Kolektor. Banyak banget. Blush on? Blush on ada juga. Lupa aku kalau blush on. Lupa. Lupa nggak inget. Terus kira-kira gini aja lah. Yang maunya netizen tahu itu, kalau mau jadi pacar kamu atau kemudian jadi suaminya Jody, itu kira-kira sebulan tuh harus ngabisin ongkos berapa atau? Kalau pacar aku selama pacaran nggak pernah minta ya. Maksudnya aku ini sendiri kan pacarku kadang juga masih kuliah gitu. Jadi mereka belum ini. Bahkan kalau keluar makan kadang yang Loh, ini kalau juga ketemu aku. yang serius dong. Oh, kalau yang ketemu serius. Nggak tahu Jangan Mas yang, kan yang depa itu yang 8 yang sudah masa lalu ya. Nggak ada gunanya. nggak nyampe 8 loh Mas. Ya 7, oke lah. Yang paling banyak pokoknya kita jadi. Kita apa paling Iya, banyak. Dia mau turunin kartu itu tak angkat. Aduh berapa ya? Soalnya aku tuh kalau ini sama orang tuh tiba-tiba suka aja nggak ngelihat dia apanya gitu, kayak mungkin dia ada daya tarik sendiri, jadi aku nggak tahu mau ngomong. Kadang orang yang nggak kerja pun juga bisa ini aku, jadi nggak yang milih gimana-gimana. Tapi kalau buat pasangan hidup mungkin yang ngefilter keluargaku, kadang yang bawel nih, Dia lebih bawel. kadang Enggak begitu kok. Jo kowe kok karo kuwi sih bawel dia, kadang Kamu gitu nggak juga. merasa, dia merasa loh. Iya. Sensitif loh. Mami, dia, terus adekku gitu, kadang misalnya aku deket sama cowok dan dia nggak suka, aku lagi teleponan pun diteriakin sama dia, sama si Londo, si adekku. Ganggu ya. Bukan ganggu, misalnya dia ngomong apa gitu kan, dia nggak percaya, alah do bos digituin Oh, atau iya. apa, jadi diteriakin kan, aduh kan kayak jadi nggak enak gitu. Jadi biasanya yang memfilter malah keluargaku, karena aku emang on sih kalau milih pasangan. Keterlaluan kadang-kadang. Kadang keterlaluan sih ya. Jadi ibaratnya harusnya nggak masuk kriteria, dia juga mau gitu. Iya. Cuma cinta monyet itu loh. Iya. Cinta monyet tuh. Makanya pacaran kadang nggak lama, cuma 3 bulan selesai. Ya, terus 2 minggu pernah pacaranmu selesai. yang terlama berapa lama? 9 bulan. Sepertinya. Kita 9 bulan deh. 9 bulan tuh paling lama. Kayaknya ya rasanya. Paling singkat 2 minggu. 2 minggu putus. Iya. Itu pun mungkin terimanya kilaf kali, kamu apa kayak waktu dia nembak gitu kan. Terus aku terima mungkin kilaf kali ya. Karena Kilaf? selama pacaran nggak pernah apa panggil sayang atau apa kayak orang pacaran, enggak.
keluar Terus makan kalau sama beli kalau bakso saya nggak pernah kamu anggap pacaran, ngapain kamu putus? ya kilaf mungkin aku nggak tahu ya. Oh iya ya, nggak tahu juga aku. Nggak jelas Kalau emang. dipanggil saya diputus tuh ngapain? Jajan dia yang GR ya. Iya. Oh, orang nembak kok. Itu masih SMA, itu masih bocil. Masih bocil. Yang paling serius tuh waktu kuliah itu sih 9 bulan, itu mantan yang paling baik lah ya Ras ya. 9 bulan itu paling baik. Dia yang paling ini Mantan sih. terindah loh. Iya bisa dibilang gitu sih, dia paling baik sih sejauh ini, dia nggak pernah neko-neko, nggak pernah. Terus kalau nggak pernah nikah, kamu tadi bicara bahwa kamu mutusin gara-gara kebanyakan dari mereka menduakan kamu nih. Kalau yang ini enggak, Oh kalau ini enggak, terus kamu putusin alasannya karena apa? mati rasa, tiba-tiba hilang rasanya. Oh, dari cinta terus ngerti-ngerti hambar. Hilang. Iya, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kayak bosen, monoton. Ya dia nggak pernah ini, nggak pernah neko-neko juga gitu. Maksudnya nggak pernah neko-neko tuh nggak pernah selingkuh, nggak pernah apa kan kadang di Nah, dalam selingkuh sebuah aja hubungan. tarung. Iya, iya sih. Jadi kayak datar aja pacarannya. Pacaran datar ya, Iya, ngeri. Nggak ada naik turunnya. nggak ada berantemnya. Ya ada berantem pasti aku yang ini. Aku yang cari-cari masalah. Emang Makanya nakal gabut aku. mungkin ya. Mungkin gabut ya. Nah, gitu sih. Dia tukang cari masalahnya. Oh my god. Tapi dia paling baik tuh. Yang dari itu loh, yang dari rasa ding. Nggak sebutin merek ya. Enggak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bisa adventure ke berbagai pelosok daerah itu seperti apa sih tantangan yang harus dihadapi? Tantangannya ya. Mungkin aku jawabnya tantangan selama di Jejak Petualang. Aku kan sebagai presenter di situ. Jadi harus bisa memposisikan diri. Jadi ketika aku lagi seneng, lagi sedih, lagi sakit, lagi apa, pokoknya harus terlihat bahagia di depan kamera. Karena di lapangan itu kan kadang hujan kehujanan, panas kepanasan, baju tuh dari basah kuyup sampai kering sampai basah lagi, itu biasa gitu. Jadi tiba-tiba kita lagi renang di laut terus anginnya kenceng, hujan deras kayak gitu. Terus aku lagi flu, lagi demam sampai suaranya bindeng atau apa, aku tetap harus terlihat bahagia di depan kamera walaupun sebenarnya fisikku tuh lagi capek. Kadang mungkin ya namanya manusia, kadang lagi sedih, lagi ada masalah apa, aku tetap harus bisa nutupin itu semuanya, berusaha baik-baik aja di depan kamera. Padahal sebenarnya mungkin aku lagi sakit, lagi down, lagi perasaannya lagi nggak bahagia atau apa, tetap ya harus gitu ya. Profesional itu kan gitu. Profesional. Iya. Itu profesional. Ya itu sih tantangan yang paling menurut aku paling berat, karena nggak semua orang bisa nutupin ketika dia lagi sedih, lagi apa tuh pasti kan kelihatan dari raut wajahnya. Tapi kan orang-orang di ini kadang sering DM, "Kak, kok bisa sih bahagia terus gitu? Kak, kok bisa sih gini terus gitu?" Padahal sebenarnya enggak. Namanya manusia biasa tetap ada sedihnya. Tapi ketika aku lagi sedih banget, lagi down banget, aku memilih untuk nggak main sosial media. Jadi aku mendingan nggak bikin story apa-apa, nggak posting foto apa-apa dulu gitu. Aku libur dulu, aku buat nenangin diri kayak gitu. Jadi ya itu tadi. Oke. Jadi nggak semuanya yang dilihat di gambar itu gambaran apa yang sedang terjadi. Yang terjadi sama yang terekam di kamera sama suasana hati itu bisa jadi bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Ya itu sih yang paling berat, nutupin. Kamuflase. Ya, tapi sebenarnya kalau saya bilang itu adalah profesionalisme kerja. Jadi kalau seseorang yang bekerja itu sudah bisa masuk ke dunia yang benar-benar profesional, dan itu adalah sesuatu yang memang disukai ya, bukan terpaksa. Itu kerja sudah nggak pakai mood. Iya. Karena kerjanya sudah profesional. Kalau orang yang masih pakai mood, kalau pas nggak mood berarti nggak bisa take tuh. Iya. Iya betul. Sedangkan aku kan kalau sekali ngetrip gitu kan kadang bisa 10 hari, kadang 14 hari kayak gitu. Jadi ya udah tiap hari harus ini terus. Aku berusaha kan aku orangnya mudian banget ya. Kadang ada masalah apa dikit tuh nggak bisa kayak, kadang susah loh Mas nutupin kayak gitu tuh. Nggak bisa menghindar gitu. Jadi aku tetap harus gimana nih men-treat hatiku sendiri biar tetap bahagia gitu. Ini tadi ngomong seperti itu aja sebenarnya sorot matanya kelihatan ada sedihnya. Dia sudah apa? Berambangi kok. Berambangi mripate. Kena berambang. Ya begitulah. Nanti pulang curhat. Wah, kurang ajar itu sih. Wah, kurang ajar itu. Ya aku pulang-pulang biasanya cerita, ya bukan dimanapun kan kadang ketemu orang yang nggak serak, nggak cocok gitu.
Ya aku pulang ceritanya ke keluargaku biasanya. Jadi mereka yang benar-benar tahu aku banget tuh mereka. Dan kadang Kalau sama The Living belum pernah sakit hati toh? enggak lah. Enggak ya. Oke, saya bisa terus baik. Nah, dijotak repot. Enggak lah. Sekarang aku mau nyobain ayam mandi keju. Ini sebagian udah dimakan sama Pak Ijo ya. Pak Ijo Russell Warwick. Pak Ijo Russell Warwick. Enak ya? Enak. Gurihnya pas, bumbunya pas banget. Aku nggak tahu bumbunya apa aja, aku susah mendeskripsikan. Tapi yang jelas ini kejunya tuh nggak bikin enak. Buat kalian yang nggak terlalu suka keju banget, pas banget sih mas rasanya. Enak. Karena saya sengaja untuk kasih yang ada berbau-bau kejunya atau cheese-nya itu karena mereka berdua ini kan keturunan dari barat nih, Kanada ya, bule Kanada. Jadi mereka tuh kan untuk urusan keju ini kan lebih mahir dari saya. Nah ini kan Iya. tantangannya cocok enggak dengan lidah mereka keju Cocok dari sini ada manisnya ya. raciannya The Living. Mm-mm. Itu nggak ada gula loh, itu semuanya Cuman- keju loh. Sayangnya satu, ini tuh adanya di Solo bukan di Jogja. Mas deg-degan ya. Iya loh mas. Saya di sini kan memang minta supaya Jody Review review. jujur ya? Itu jujur aja, saya kan nggak ada titipan. Pesan kamu harus bilang enak, enggak enak aja, Iya. kamu tetap harus bilang enak. Saya Dia juga nggak ada bilang gitu. nggak ada ngancam Nggak ada honor briefing tak ya. bayar. Kan nggak ada gitu. Nggak ada Ya. briefing. Jadi apa Tapi adanya beneran aja. enak nih. Ya, harus jujur. Gimana kok ya Mbok pindah Jogja atau mas? Harus. Jogja Solo tuh dekat dan sebentar lagi kan tolnya sudah dibikin. Oh, iya. Nanti makin cepet. Nek nesu nek antek kayaknya. Santai dulu dewe. Ada dewe. Kamu mau review ini salmonnya dari Norwegia. Makan terus. Norwegia salmon. Nih, Norwegia salmon ya. Wah, lah iki salmon toh. Tak kira jahe lho. Tak kira jahe lho iki mau sumpah. Kok salmon toh? Iya, sekilas lho aku disuguhi jahe. Salmon guys. Desa banget kowe iki. Weh, malah nyalahke wong liya. Kamu harus Enak. cobain Iya, pakai kuahnya bumbu ya. belum. Ini kita pakai saus teriyaki. Saus teriyaki ya. Ya. Tapi Kita sudah cocol dulu. diolah ala The Living. Kita nyobain salmonnya dicocol pakai saus teriyaki. Oh. Wah, enak ya. Enak. Aku berasa bule seketika. Ngapa tamanya ngiler? Kok sik no aku sik jatahku Makan iki. nganggo tangan ini. Udah piye? Enak ya. Dia lebih menikmati pakai tangan daripada pakai. Iya. Jadi sebenarnya percuma kalau saya sudah tahu, saya juga nggak tahu kenapa disiapin lagi sendok sama Iya, garpu. makanya kan. Pisau lagi. Boros sabun. Boros yang nyuci Iya, kan, ya. bener. Dia tetap makannya gini kok. Nyo. Iki udah ngiler. Nah, wes. Tenan iki aku ora basa-basi lho. Ya wes. Oleh. Oke, ini sambil lanjut ya. Yo, lanjut. Ini sudah mau saya tanyakan, tapi ternyata ada yang tanya juga. Perbedaan usia dalam hubungan, misalnya cowoknya lebih muda itu berapa tahun yang kamu mau? Kalau tadi kan jawabannya udah lebih tua lah. Lebih tuanya itu berapa tahun? Umpama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau cari opa-opa ya kan kita 60 tahu. Ini pertanyaannya 50 tahun. Iya. 60 tahun ya aku ngerawat uang, aku bukannya dirawat malah. Loh, kamu salah. Kalau untuk cowok itu usia emasnya itu 40-an tuh baru masuk usia emas kalau cowok. Kalau 40-an masih nggak apa-apa, kalau 60. Oh, 60. Mbok tulung. 60 tuh wes lewat situ ya. Wah, kayak Mas 60 tahun nih. Udah sebagian orang tetap nggak masalah gitu, dengan usia yang seperti itu. Cuman kan orang umur segitu juga nggak langsung mati kok. Aku ini dulu ya biar turun dulu. Oke. Terus kepek ya otaknya. Apa tadi pertanyaannya? Perbedaan usia kalau kamu mau cari cowok kan tadi Oh, sukanya perbedaan yang lebih usia. tua, yang berapa tahun nih di atas kamu? 10, 2 tahun, 20. Pengennya sih 10. 10 tahun di atasku. 10 tahun berarti
Nah, ini kalau ada di antara sobat-sobat Believers ataupun sobat-sobatnya 8 Jody sampai ini, 10. itu dia usia hari ini 24, ini ngakunya ya, tapi saya rasa jujur dia. Tidak ada sorot, ada dusta di antara kita. Nah, 24 tahun, kalau 8 sampai 10 tahun berarti kriteria cowok yang dicari itu umurnya antara 32 sampai 34 tahun. Tuaan sithik nae piye? 40-an nggak apa-apa. Oh, 40-an ra apa-apa. Aku masuk berarti. Tapi engko bojoku nesu. Bukan aku ya Bu ya. Bukan aku loh Bu. Aku cuman ngomong itu kan Iya. aku masuk kriteria. Iya, Tapi kan saya enggak ngomong saya tertarik atau enggak Iya ya. benar. Itu kuncinya. Wes Jan. Seger. Oh, ini ada pertanyaan. Kak Jody pernah galau gak gara-gara cowok? Pernah galau nggak? Jadi kamu umpamanya mikirin cowok kok gak nembak-nembak aku gitu tuh, itu galau nggak? Atau kamu kok wong nganyelke banget lanangan ngono kuwi, itu galau nggak? Jawab Pras. Sering. Oh, galauan ya dia. Jadi yang jadi Yang kenceng korban dong itu ngomongnya. kebetulan ya kita ini yang di rumah kan. Perilakunya apa ketika dia galau gara-gara masalah cowok? Apa aja jadi masalah. Apa aja bisa enggak ada masalah cari-cari Cari masalah. masalah. Itu juga gitu. Ngeri ya. Padahal di kamus itu cewek selalu benar katanya. Cewek selalu benar. Iya. Jadi Salah ada iki, dua Gowo, iki aturan. salah iki. Cuma ada dua aturan ya. Yang pertama cewek selalu Selalu benar. benar. Kalau nomor dua aturannya kalau cewek salah kembali ke nomor satu. Itu betul itu. Ya aku sering ini sih, sering galau karena cowok. Cuman aku emang nggak kelihatan, yang bisa tahu ya cuma orang-orang rumah doang, yang di luar ya enggak lah, aku berusaha nggak apa-apa gitu. Iya, Tapi iya, pasti tetap ada galaunya lah. Galau ya. Tapi itu 3 hari kepikiran selesai ya habis itu. Kalau habis putus biasanya ya. 3 hari Kemarin kok. pun aku yang terakhir itu aku putus sama itu tuh galau banget aku. Tapi cuman bentar doang, aku juga heran kok Sama bisa yang ya. 9 bulan itu. Enggak, Enggak. setelahnya lagi. Terus setelahnya lagi itu berapa bulan? 3 ya Ras, Kayaknya. 3 bulan. 3 bulan kok kamu bisa jadi lebih galau daripada yang 9 bulan? Kalau istilah hubungan kan Yang 9 belum bulan jero kok banget ya. enggak, kalau yang 9 bulan tuh nggak tahu tiba-tiba hilang aja rasanya. Nggak tahu juga aku. Tiba-tiba ilfil gitu toh. Nggak tahu, iya. Aku bisa kayak gitu nggak tahu. Ya itu kalau seperti itu harus ada sesi tanya jawab lain, kita bisa Oke. gali. Saya bisa bantu gali itu. Saya bisa bantu jawab. Oh, nggak bisa. Ojo lah. Aku minta WA mu ya rasanya. Ojo. Salah bawa orang. Ini malah yang dibahas yang paling bener loh. Daripada kamu mbak yang racet-racet ngono. Salah ya berarti aku Ini ya. masmu dhewe loh. Jawaban terjujur ya. Jangan terjujur. Makanya aku rodok pas-pas iki. Pas ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini saya sudah tutup aja karena ini ada banyak banget, ini saya juga pusing. Saya mau tanya dari saya sendiri. Oke. Targetnya Ternyata dia juga lebih kepo dari netizen, guys. ya, targetnya Jody untuk menikah itu kira-kira usia berapa? Itu juga ada di netizen tadi, juga ada diwakilkan Ada? ya. Oh ya sudah, berarti bukan saya tok yang kepo. Target nikah sebenarnya 25, 26, tapi ini kan aku udah Itu 20. kan nyaris dong. Ya ini kan aku sekarang udah 24, bentar lagi 25 terus 26. Nek misalnya lewat target yo payment, nah aku juga nggak tahu. Tapi gini, sebenarnya kalau kamu bicara dari target, kamu bicara 25, 26, kalau mengingat kamu pacaran bisa sampai 2 minggu aja putus, 3 bulan putus, itu menurut saya masih memungkinkan loh. Berarti dia juga pacaran juga tidak butuh waktu lama untuk kemudian memutuskan rabi. Iya kemungkinan gitu sih, kalau aku gitu punya lah. pacar lagi ya nggak butuh waktu lama-lama. Pengennya ya Dia langsung. easy going kalau saya lihat. Easy going ini Betul. basa Jawane apa toh? Aku Bahasa aku Indonesianya takon apa basa Jawa karo bule ora salah ya. Intinya ya wis ngono lah. Ngono lah ya. Gampang lah orang angel. Gampangan kok ya. Gampangan. Kesannya tuh. Enggak, maksudnya tuh gampangan untuk memutuskan, bukan cewek gampangan loh. Saya Iya. nggak arah sana loh. Tapi memang bisa jadi salah paham. Kameramennya ketawa terus loh. yang ini. Iya ini anak saya. Iya. Kameramennya anak sendiri, guys. Oke, terus pertanyaan lainnya ya. Makin lama kita mau makin privacy ya yang kita pas.
Ya kan memuaskan rasa kekepoan ya. Kalau orang lain tuh kepo biasa. Saya tuh keponya tingkat dewa. Luar biasa. Ini Kepo ngalah-ngalahin tingkat netizen dewa. iki tenan wes. Oke. Loh, tapi ini kan juga menjawab kepingin tahuannya Netizen netizen juga. Mewakili lah. mewakili ya. Aduh. Pasti mewakili. Kira-kira kalau cari cowok seorang jodi tinggimu berapa? 168. 168. Kamu cari cowok yang lebih tinggi dari kamu atau yang sama juga nggak masalah atau yang lebih kontak aja juga nggak problem? Pengennya sih yang lebih tinggi. Oh, yang lebih tinggi. Ya. Kira-kira sampai seberapa tinggi? Ya di atasku lah, jadi kan bisa melindungi gitu loh. Iya. Bisa Jadi kayak melindungi. kadang aku walaupun kalian sering bilang wah cewek tangguh, cewek apa, cewek petualang gitu, tapi aku tetap ada sisi manjanya gitu. Jadi Sisi feminim. sisi feminim ya, piye-piye aku isih wedok lho. Piye to? Itu senengnya lanang tuh ya. Tadi Senengnya sudah dijawab ya. udah dijawab. Jadi kadang masih ada pengin sisi manjanya gitu, misalnya jalan gini kan enak gitu, kalau misalnya dia lebih pendek misalnya mau gandeng terus mau nyender gitu kan aku ngene. Oh ya, geblak ya. Geblak. Ya, tapi nak ketinggian banget kamu cuma bisanya di lengan bukan bisa di panggung. Ya, yang- Padahal carinya cewek itu sandaran bahu ya, bukan sandaran lengan. Ya, Lanjut aja. betul. Ya begitulah pokoknya. Oh gitu. Jadi bisa nyender ya Oke. manja gitu, digendong kan minta gendong juga biar kuat gitu kan. Kalau lebih kecil badannya dari aku kan mesti tak kayak kabotan tuh. Berat badanmu berapa? 54. Sekarang 54. 54 nih baru gemuk banget, biasanya 50, 51. Oh ya, tahu. Kalau size enggak usah ya. Hah? Size enggak perlu kan? Size Size. berat badan aja cukup kok. Iya, jangan size deh. Ini kan saya nanya dulu. Daripada saya terus kebablasan takon dia. Lu yang parah sekali netizen lagi. Oh iya, kita kalau mau ngupas tuh harus tuntas. Kalau nggak tuntas nanti kepikiran malah. Makanya sebelum kesini kan aku nanya, Mas pertanyaannya apa aja? Dia belum nyiapin, dia sengaja gitu. Oke. Ini rada tak rem-rem lagi ngomong. Oh, gitu ya. Harusnya jujur, ini tetap harus Ini jujur. Tiada dusta di antara kita. Iya, ini jujur Kita banget. bertiga loh. Kita bertiga dan lain-lain. Squimbo Biro ya. Iya. Nah, sekarang kalau cari pacar, ini untuk yang serius tuh ya, Iya. bukan yang main-main yang 2 minggu lepas, bukan itu ya. Yang serius nanti sampai ke jenjang perkawinan, membentuk mahligai keluarga dan bla 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 ya, kan? Mimpi indahmu itu ya. Kamu kalau cari cowok itu modal harus enggak? Umpamanya mobil merek ini gitu. Oh, harus punya rumahnya bukan tipe 45 gitu umpamanya. Harus yang paling enggak punya tanah pekarangan 1000 meter persegi atau 10 hektar loh. Itu pertanyaan saya seperti itu. Kalau itu balik ke keluargaku. Kalau masalah itu pasti yang ini keluargaku ya yang memfilter. Jadi kalau aku pribadi kebahagiaanku ya ada di keluargaku. Jadi misalnya keluargaku nggak bahagia aku sama pasangan yang ini, dan pasti keluargaku tahu lah. Kan kalau aku lagi bucin kan beko ya, jadi nggak mandang apa-apa gitu. Bahkan dia nggak punya apa-apa pun oke gitu. Tapi kalau keluargaku kan tetap realistis gitu. Bucin itu ada dua macam, yang satu benar-benar budak cinta, yang satu butuh cinta. Yang mana nih? Ini budak ya. Budak. Jadi makanya tadi dia bilang aku jujur bodoh. Ya. Bodoh ya. Ya benar, makanya yang memfilter biasanya keluargaku. Kan kemarin sempet ya beberapa kali ada yang ngajak nikah gitu, sampai mau datang ke rumah bilang sama mami gitu-gitu. Cuman mamiku ntar mau makan apa kamu, katanya gitu. Jadi mamiku sendiri udah langsung kayak gitu, enggak lah jadi belum siap gitu. Gitu sih. Ini kakakku, adikku cowok-cowok tapi walaupun dia kesannya cuek padahal aslinya enggak. Malahan mereka yang paling bawel sebenarnya. Melindungi itu bukan bawel ya. Saya kasih bahasa yang bagus ya. Ya, gitulah. Pertanyaan saya, ya toh, karena dia bilang lemparnya ke keluarga. Kalau dari keluarganya gimana?
Ya kalau saya tuh yang realistis aja lah. Yang penting bisa nyukupin itu aja udah itu. Nah, yang penting bisa nyukupin. Iya. Kalau Dia rumah tahu kan, kebutuhanku banyak. banyak ya. Oh, Ampun dengan berarti nyukupinnya ala Jody itu mau beli rumah Ya, cukup, cukup. Mau mau beli beli mobil Cukup. cukup. Iya. Jadi itu cukupnya ya. Iya. Ngangel-ngangel kayak aku untuk jodoh nek kamu ngene carane. Yang bilang Russell bukan saya loh, aku cuma memperjelas loh ya. Aduh. Ya wis lah. Loh, ini gini, karena saya tetap tidak pernah setuju dengan orang berkata bahwa cowok nih, terutama cowok cari alasannya apa? Cewek matre, Iya. nggak bisa. Iya. Yang ada itu cowoknya nggak kapabel untuk cari rezeki, makanya dia salahkan ceweknya yang itu terlalu materialistis, Iya. nggak bisa. Mungkin di awal-awal aku bisa nerima, oh ya wes lah orang lagi bucin-bucinnya kan lagi bego-begonya masih bisa nerima, tapi makanya itulah kenapa cuman bertahan 3 bulan, ya tadi 2 minggu bahkan. Nah itu karena ya mungkin bisa jadi itu juga karena kan aku orangnya, ya aku akuin aku pekerja keras banget gitu, aku orangnya nggak bisa diem, jadi ketika aku ada di rumah bentar aja tuh rasanya ya rumahku kan nyaman banget gitu kan, bahkan aku nyeting kamarku sendiri tuh kayak kamar hotel gitu, jadi bener-bener aku kalau pulang tuh ya cari tempat yang paling nyaman, tapi kalau kelamaan di rumah itu nanti jadinya klumbrak-klumbruk ngono kae ra cetha, tidak berguna hidup ini gitu, rasanya tuh kayak gitu, makanya aku nggak bisa, udah jangan di rumah, pokoknya harus keluar gitu, ngapain gitu, kerja apa gitu. Nah itu makanya kalau misalnya ketika aku kerja terus aku punya pacar dan pacarku cuman kuliah, pulang kuliah tidur, terus habis itu Mobile Legend, mungkin lah. Ngehoop ya. Nah, makanya kok enak banget jadi laki kayak gitu, makanya aku nggak mau kayak gitu. Jadi ketika aku kerja maunya ya sepadan gitu, sama-sama kerja gitu. Jadi aja keset lah gitu. Mosok kowe dadi wong lanang numpang ro wong wedok ora ndek isin kok. Maaf ya ini kasar banget ya Allah. Tapi gimana ya Mas ya, aku gitu sih. Itu jujur. Jadi Itu kok jadi kebablasan sih ngomongnya. Ya setidaknya kalian inilah bisa ya, kerja lah ya. Mau gini kerja ya, apapun untuk- itu yang penting kerja gitu. Ya, untuk sobat believer sama fans-fansnya Jodili nih ya. Jadi Malah ngomong yang kabeh saya mau pertanyakan, ya, ini saya sebenarnya membantu ya untuk memuaskan rasa ingin tahu kalian ya. Berarti dari Jodili sudah keluar nih unek-uneknya bagaimana kriteria pasangan idamannya. Nah, ini yang saya mau tanya, berarti ini kan harusnya jadi satu poin penting, ya enggak? Jadi mau laki kalau mau deketin Jody, ya, kita kan harus tahu dong sekarang. Iya. Dia ini sebulan, kamu tuh 1 bulan, itu ngabisin berapa digit nol, terus kamu sebulan itu menghasilkan berapa digit nol. Buat teman-teman Delivers jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channelnya The Living Photography and Resto. Bye bye, thank you. Thank you.